saudara-saudara, kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena pada hari ini kita bisa beribadat bersama-sama lagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi makanan buat kehidupan rohani kita. Firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema menang karena telinga. Ya, kita akan baca dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-9 berkata demikian, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Puji nama Tuhan. Firman Tuhannya singkat, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, siapa bertelinga. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada semua orang. Ya, semua orang yang mempunyai telinga. Nah, saudara, kita semua tahu bahwa setiap orang diciptakan Tuhan diberi telinga. Ya, nah, kata Tuhan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi ini firman Tuhan buat saudara dan buat saya yang memiliki telinga. Nah, di sini cerita tentang orang Israel, saudara-saudara. Pada waktu itu orang Israel dikatakan oleh murid-murid, ya. Di sini saya bacakan di dalam ayat yang seterusnya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Nah, kenapa saudara-saudara? Tuhan berkata kepada murid-murid diberitahu rahasia kerajaan sorga. Jadi artinya mereka bisa mengetahui tentang sorga, tentang kerajaan sorga ini. Tetapi kepada orang banyak tidak. Nah, kenapa? Karena mereka bukan murid, saudara-saudara. Mereka pengikut, mereka orang yang percaya Yesus tapi tingkatannya belum menjadi murid. Hanya orang kebanyakan. Nah, saudara, artinya gini, kalau murid itu, murid-murid Tuhan Yesus itu yang 12 orang, dia kemana-mana pergi bersama dengan Yesus. Yesus tidur, dia ikut ada di situ. Yesus berdoa, dia ada. Yesus makan, Yesus pergi, mereka selalu ada bersama dengan Yesus. Mereka selalu dekat dengan Tuhan. Tapi orang banyak, mereka itu mendengar firman Tuhan hanya karena waktu mereka ingin mendengar. Ya, tidak selalu mendengar firman. Kalau mereka sedang tidak mood, tidak suka, lagi sibuk, lagi ini itu, mereka tidak datang kepada Yesus untuk mendengar firman Tuhan. Tapi murid-murid siang malam setiap saat dia bersama Yesus, dia mendengar apa yang Yesus ucapkan dan katakan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan orang Israel kebanyakan itu punya telinga tapi tidak bisa mendengar, saudara. Ya, kata ayat yang selanjutnya, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Orang Israel kebanyakan ini mereka mendengar firman Tuhan tapi tidak bisa mendengar, tidak bisa mengerti firman Tuhan. Kalau tidak mendengar, mana mungkin bisa mengerti. Nah, saudara, kenapa mereka tidak bisa mendengar firman Tuhan? Padahal firman Tuhan disampaikan kepada mereka juga, karena hatinya sudah menebal. Kata ayat yang ke-14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar." Saudara-saudara, firman Tuhan berkata oleh Tuhan Yesus, bangsa ini, orang Yahudi kebanyakan ini, hatinya sudah menebal. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar, karena hatinya sudah menebal, telinganya sudah berat mendengar. Saudara-saudara, ya, saya teringat kepada satu pernyataan secara umum. Ya, kalau orang tidak bisa mendengar, lahir tidak bisa mendengar, maka dia juga bisa menjadi bisu. Jadi tuli bisu. Nah, saudara-saudara, ini bangsa Yahudi yang kebanyakan ini, yang bukan murid Tuhan, dia hatinya sudah menebal, sehingga dia tidak bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan. Hatinya sudah menebal artinya tidak peka lagi dengan suara Tuhan, tidak peka lagi dengan kehendak Tuhan. Ya, telinganya berat mendengar. Karena apa? Malas mendengar. Berat mendengar itu artinya udah malas, udah bosan dengan firman Tuhan. Itu lagi, firman lagi. Coba kalau cerita tuh yang lain-lain, kalau khotbah yang menyenangkan telinga, yang ngebodor, yang ya segala
macam yang enak-enak aja, jangan bicara yang nggak enak. Kadang-kadang firman Tuhan kan bisa nggak enak dirasakan, menegur ya saudara-saudara, menunjuk kesalahan kita, itu perkataan firman yang nggak enak. Tapi perkataan firman yang enak-enak tuh bicara tentang berkat, tentang kesembuhan, tentang segala macam yang enak-enak. Nah saudara, orang Yahudi kebanyakan ini telinganya sudah berat mendengar. Artinya apa? Udah malas mendengar. Ya saudara, kenapa mereka bisa tidak peka dan malas mendengar? Kenapa hati mereka bisa jadi tebal, tidak peka akan suara Tuhan, kehendak Tuhan? Kenapa telinga mereka berat untuk mendengar, jadi malas mendengar firman Tuhan? Kenapa? Karena hatinya jauh daripada Tuhan. Ya saudara, seperti tadi saya katakan, kalau murid-murid dia dekat terus dengan Tuhan, siang malam bersama-sama dengan Tuhan. Tapi orang banyak nggak selalu dekat dengan Tuhan. Mereka datang itu hanya kalau butuh, kalau perlu sama Tuhan, baru mereka datang cari Tuhan. Kalau mereka ingin mendengar firman Tuhan supaya kupingnya dipuaskan, telinganya dipuaskan, ya baru mereka mendengar firman Tuhan. Ya saudara-saudara, kita kalau berpikir saya orang Kristen, jadi saya harus ke gereja dengar firman Tuhan. Nah itu kita motivasinya harus hati-hati saudara-saudara. Ada orang ke gereja hanya ingin mendengar firman Tuhan karena dia orang Kristen, bukan karena dia rindu akan suara Tuhan. Nah ini seperti orang Yahudi kebanyakan ini ya. Akhirnya lama-lama telinganya berat untuk mendengar, karena firman Tuhan itu tidak selalu menyenangkan hati masing-masing anak Tuhan. Seperti tadi saya katakan, firman Tuhan bisa menegur, bisa menunjuk kesalahan kita, dan seterusnya. Biarlah kita mau belajar seperti murid-murid yang selalu bersama dengan Tuhan. Saya bacakan saudara dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Saudara, kalau kita melihat kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, itu ada ayat yang selalu mirip sama, yaitu saya bacakan Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, firman Tuhan mengingatkan lagi, siapa bertelinga. Ya, jadi telinga ini penting sekali, saudara. Tuhan menaruh telinga di kepala kita ini pasti ada maksud, yaitu untuk mendengar. Saudara, dan yang harus didengar itu apa? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Saudara, jadi saudara dan saya harus mendengarkan apa yang dikatakan Roh Tuhan. Roh Tuhan pasti akan bicara tentang firman Tuhan. Kita lebih sering mendengarkan gosip, kita lebih sering mendengarkan berita-berita yang ada dalam dunia. Pada saat sekarang, saudara-saudara, kita banyak mendengar berita-berita tentang virus corona, itu sudah berminggu-minggu ya. Dan berita yang seperti itu mendatangkan ketakutan, mendatangkan kekhawatiran. Wah, takut ini, takut itu. Segala sesuatu berita di dalam dunia yang di luar Tuhan itu bakal menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Tuhan kepada jemaat-jemaat. Roh Tuhan ingin bicara kepada jemaat, kepada saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Nah, dengarkan firman Tuhan. Ya, apa yang Tuhan katakan? Kalau kita baca dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6, di situ firman Tuhan berisi teguran. Ya, sidang jemaat Efesus ini ditegur oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, ini saudara, Roh Tuhan kalau berbicara, dia berbicara sesuai dengan keadaan kita. Kalau kita sedang suam-suam seperti sidang jemaat ini, kalau kita sedang suam seperti sidang jemaat Laodikia, kalau kita meninggalkan kasih mula-mula seperti jemaat di Efesus ini, maka Roh Tuhan akan bicara apa adanya. Dia tidak akan mereka-reka, tidak akan mengarang-arang cerita, saudara. Nah, sidang jemaat di Efesus dipuji oleh Tuhan karena mereka bagus, mereka punya pengetahuan yang bagus, tetapi Tuhan berkata, aku mencela engkau. Ditegur, saudara-saudara. Nah, karena dia meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, ini teguran. Tentu teguran itu tujuannya adalah untuk bertobat, seperti yang dikatakan dalam ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya
jikalau engkau tidak bertobat. Nah, saudara, teguran itu adalah untuk pertobatan karena kita ada kesalahan di hadapan Tuhan. Lalu juga ada nasihat, ya, aku menasehatkan kamu, seperti kepada sedang jemaat di Laodikia. Tuhan berkata, aku menasehatkan kamu supaya kamu membeli kepadaku emas yang beruji dengan api, lalu membeli kepadaku minyak, ya, dan membeli kepadaku. Coba supaya jelas saya bacakan. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ini nasihat. Sedang jemaat di Laodikia dia suam-suam, saudara. Sebab itu dinasihatkan. Suam karena dia merasa sudah luar biasa, sudah hebat, sudah pandai. Itu kesombongan, ya saudara. Kalau ada kesombongan dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi suam di hadapan Tuhan. Panas tidak, dingin tidak. Dan Tuhan akan tegur kita. Tuhan akan kasih nasihat kepada kita. Tuhan juga memberi nasihat kepada sidang jemaat di Philadelphia dalam Wahyu pasal 3, ya. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, ini nasihat, saudara, pegang apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Ini nasihat. Jadi Roh Tuhan berbicara teguran bagi orang yang punya kesalahan. Roh Tuhan bicara tentang nasihat bagi orang yang kondisinya sudah bagus, supaya jangan sampai menjadi tidak bagus ke depannya. Bagi orang yang sudah kuat, supaya jadi tetap kuat, jangan sampai lemah, ya. Dan nasihat-nasihat yang lain-lainnya, saudara-saudara. Dan juga firman Tuhan, Roh Tuhan itu akan berbicara tentang perintah, ya saudara-saudara. Di situ dikatakan di dalam sidang jemaat di Laodikia tadi, belilah kepadaku. Saudara, kalau di dalam Efesus Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7 tadi, saya bacakan kembali. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Nah, ini perintah, dengarkan firman Tuhan. Itu bicara tentang ketaatan. Jadi saudara, kalau Roh Tuhan berbicara kepada kita umat Tuhan, Tuhan mengatakan dengarkan apa yang Tuhan berkata lewat Roh Tuhan ini. Maka kita akan mengalami kemenangan. Orang yang mau mendengarkan lalu mentaati, maka dia akan mengalami kemenangan. Kalau orang itu mendengar tapi dia tidak mau mendengar, seperti orang Yahudi kebanyakan tadi, maka tidak akan mengalami kemenangan. Orang yang mendengar perintah Tuhan, orang yang mendengar nasihat dan teguran Tuhan, kalau dia mau taat kepada perintah, kepada nasihat, kepada teguran Roh Kudus itu, maka dia akan mengalami kemenangan. Dan kalau mengalami kemenangan, maka dia akan menerima upah daripada Tuhan. Di situ dikatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Puji nama Tuhan. Ini upah bagi orang yang menang, yang seperti jemaat di Efesus, meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau dia kembali lagi kepada Tuhan, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan, saudara-saudara? Pohon yang memberi hidup, ya, kalau supaya dia tetap kuat, tetap hidup, tetap punya persekutuan dengan Tuhan. Ya, saudara, itu upah bagi orang yang menang. Kalau kita baca ayat-ayat seterusnya sampai pasal 3, di situ saudara bisa baca, barang siapa menang, aku akan memberikan apa kepada tiap jemaat masing-masing. Ada upah daripada Tuhan. Saya akan berikan contoh kepada saudara tentang orang yang mau mendengarkan suara Tuhan dan mengalami kemenangan. Ya, saya bacakan di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14. 1 Tawarik, kitab 1 Tawarik pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Tawarik pasal yang ke-14. 1 Tawarik pasal 14 ayat 13 sampai dengan 16 berkata demikian. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan melingkar terhadap mereka,
sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Nah, saudara, puji Tuhan, Daud dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya mau perang dengan orang Filistin, apakah boleh? Tuhan di dalam ayat yang ke-9 Tuhan berkata, ayat 10, Daud bertanya sama Tuhan, Tuhan bilang silakan majulah. Maka Daud mengalami kemenangan dalam perang. Lalu satu kali lagi orang Filistin mau berperang lagi dengan Daud. Daud bertanya lagi kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, kamu jangan maju dari depan, tetapi majulah di belakang mereka. Buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Yang lebih penting adalah perintah Tuhan ini, saudara-saudara. Bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Artinya apa, saudara? Daud harus memasang telinga. Daud harus fokus, tidak boleh dia lengah. Ya, dia harus pasang telinga yang baik untuk mendengar derap langkah Tuhan di puncak atau di pucuk-pucuk pohon kertau. Nah, saudara, Daud itu kan datang ada di situ tidak sendirian, saudara, dengan tentaranya, dengan banyak orang. Dan kalau ada orang banyak begitu, Daud sebagai pemimpin, dia juga punya potensi, ada kesempatan untuk menasehati, menegur, memerintahkan, dan seterusnya. Ada kesempatan untuk ngobrol. Kalau Daud sudah capek di dalam perjalanan, ada kesempatan Daud untuk terlelap tidur. Nah, tetapi Daud tidak boleh lakukan itu semua. Tuhan berkata, dengarkan orang derap langkah di pucuk pohon kertau. Kamu harus dengarkan derap langkah ini. Kalau kamu mendengar suara itu, maju perang. Karena itu tandanya Tuhan sudah ada bersama dengan kamu untuk memberikan kemenangan kepadamu. Jadi itu artinya apa? Kita harus konsentrasi, kita harus perhatikan firman Tuhan. Dan kita harus konsentrasi seperti pada siang hari ini, pada saat saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara harus konsentrasi. Kalau ibadah di rumah ini, saudara banyak gangguannya, ada ini, ada itu. Ya, saudara-saudara, ada makanan di meja, ada minuman, ada bantal untuk bisa rebahan, dan seterusnya. Saudara-saudara, nah kita bisa tidak konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan mengatakan kita harus fokus sama firman Tuhan, supaya bisa menangkap apa yang Tuhan katakan, gerakan roh itu bisa tertangkap sama kita. Saudara, jadi kita harus fokus untuk mendengarkan gerakan-gerakan langkah Tuhan bagi kita. Ya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita bisa dengar kalau kita konsentrasi mendengar firman Tuhan. Tidak boleh lengah, ya saudara-saudara. Jadi tetap fokus kepada firman Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain-lain. Iman kita bisa goyah kalau kita tidak fokus kepada firman Tuhan. Di tengah keadaan zaman seperti ini, di mana ada banyak problem masalah, saudara-saudara, iman kita harus tetap fokus kepada firman Tuhan. Di sana ada janji-janji perlindungan, janji keselamatan daripada Tuhan. Jangan dengar yang lain-lain, dengarkan firman Tuhan buat saudara, maka iman saudara akan tetap kuat. Puji Tuhan, satu ayat lagi di dalam 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-12 dan 13, firman Tuhan berkata demikian. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Sesudah Elisa mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara-saudara, Tuhan datang kepada Elia waktu Elia disuruh naik ke Gunung Horeb. Lalu Tuhan ada datang ke sana kepada Elia. Tuhan tidak datang lewat angin badai, lewat gempa, lewat api. Tidak, saudara, Tuhan datang lewat angin sepoi-sepoi basah. Artinya apa angin sepoi-sepoi basah? Suasana yang tenang. Kan kalau angin sepoi-sepoi basah adalah ketenangan, saudara-saudara. Ya, keadaan yang tidak menakutkan, keadaan yang enak, saudara-saudara, ya, angin sepoi-sepoi basah. Ya, keadaan suasana yang tenang. Nah, Tuhan bisa hadir dalam hidup saudara dan saya untuk berfirman kepada kita kalau suasana kita tenang, suasana hati kita tenang. Kapan kita bisa tenang? Ya, saudara, kalau kita sedang berdoa. Sebab itu,
Tuhan akan datang kepada kita waktu kita sedang berdoa. Berdoanya bukan berdoa yang tergesa-gesa, tapi berdoa dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara berdoa berdiam diri. Tuhan Yesus dia berdoa dari kurang lebih jam 9, jam 10 malam, lalu dia berdoa sampai jam 3 pagi. Saudara, itu waktu yang cukup lama, sekitar 6 jam. Dia berdoa. Nah itu suasana jadi tenang. Apalagi Yesus berdoa itu di tengah malam hari. Suasana tenang, di mana orang lain semua kesibukan berhenti, tidak ada yang tidur, tidak ada yang beraktivitas. Di sana Yesus berdoa. Dan pada waktu saudara-saudara Elia di tengah-tengah angin sepoi basah itu, dia mendengar suara Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada dia, "Hai Elia, apa kerjamu di sini?" Saudara, Elia ngapain sih di Gunung Horeb itu? Dia lari dari Isabel. Dia ketakutan dari Isabel, dia mau dibunuh sama Isabel. Makanya dia lari ke padang gurun, lalu malaikat Tuhan menyuruh dia lari ke Gunung Horeb. Nah, di Gunung Horeb Tuhan menemui Elia lagi, dan Tuhan berkata, "Elia, ngapain kamu di sini?" Kita seringkali saudara pengen enak-enak, saudara-saudara, orang lain berperang, orang lain melayani Tuhan, orang lain beribadat sama Tuhan. Kita seringkali pengen nyantai, saudara-saudara, seperti Elia di atas gunung. Di atas gunung itu lebih enak, saudara-saudara, ada anginnya, dingin, ada suara burung, ada bisa lihat pemandangan ke bawah, enak sekali suasananya. Saya pernah naik ke atas Gunung Burangrang dan saya bisa lihat, saya bisa cerita, sehingga apa yang saya bisa tahu Elia bisa merasakan seperti apa. Kita sebagai anak Tuhan seringkali, saya katakan tadi, seringkali kita sering pengen enak doang, saudara. Nggak mau capek, nggak mau usaha, ya saudara, tapi Tuhan mau cari kita. Tuhan katakan, "Hei Elia, jangan diam aja di sini, turun." Elia berkata, "Tuhan, tidak ada orang lain nabi-nabi lagi yang menyembah Tuhan, hanya tinggal aku." Elia berkata, "Siapa bilang?" Saudara-saudara, masih ada 7.000 lutut yang tidak menyembah Baal. Nah, saudara, kita seringkali punya perasaan yang salah, saudara, sehingga kita tidak mau maju lagi dalam Tuhan. Tapi firman Tuhan selalu ingin mengingatkan kepada kita supaya kita jangan hanya tinggal di zona nyaman, tinggal di atas gunung enak-enak, diam sendirian di sana, tidur-tiduran, saudara-saudara, malas-malasan. Jangan, saudara-saudara, turun gunung lagi. Saya turun gunung artinya apa? Kata Tuhan di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu." Nah, saudara, Tuhan selalu mengatakan kembali ke jalanmu, ya, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah engkau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak ingin saudara-saudara hidup di tengah-tengah zona nyaman. Tinggalkan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa, saudara? Pekerjaan Tuhan itu bukan soal secara lahiriah khotbah, mimpin pujian. Kita sekarang sudah meninggalkan ibadah di gedung gereja. Nah, saudara-saudara, tapi sekalipun kita sedang di rumah, kita disuruh ibadah di rumah, ya tetap serius, tetap fokus sama firman Tuhan, tetap minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nah, saudara, Tuhan berkata, "Kembalilah ke jalanmu." Artinya kerjakan apa yang mula-mula engkau kerjakan. Ini teguran Tuhan kepada Elia seperti kepada sidang jemaat di Efesus dalam kitab Wahyu pasal 2 tadi. Saudara, Tuhan ingin Elia kembali melayani Tuhan. Tidak cuma diam-diam saja, santai-santai di atas gunung. Tuhan ingin saudara dan saya jangan santai-santai, jangan buang waktumu percuma. Lakukan kehendak Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu arti melayani Tuhan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, satu ayat yang terakhir, saudara-saudara. Matius pasal 13, ayat yang ke-16. Saya bacakan buat saudara, bunyinya demikian. Matius pasal 13 ayat 16, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Saudara mau berbahagia? Kata firman Tuhan, berbahagialah kalau telinga saudara bisa mendengar. Kalau saudara mau bahagia, dengar firman Tuhan. Dengarkan suara roh Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan kepada sidang jemaat di Efesus. Ya, dengarkanlah apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Kalau saudara mau mendengarkan firman Tuhan, bukan cuma sekadar mendengar, tapi taat melakukan firman Tuhan itu, maka saudara akan mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Karena orang yang mendengarkan, yang taat,
dia akan melakukan firman Tuhan itu dan dia akan mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu adalah suatu kebahagiaan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya tidak perpanjangkan, kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan naikkan satu pujian yang berjudul kemenangan terjadi di sini ya. Puji nama Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Saudara-saudara, pada saat Daud dia sudah tahu Tuhan sudah berjalan di atas pohon, pucuk-pucuk pohon kertau. Dia tahu Tuhan sudah hadir di tengah-tengah dia, di depan dia, dan ya Daud yakin pasti menang karena Tuhan ada bersama dengan dia. Demikian pula dengan saudara dan saya, pada waktu saudara mendengar firman Tuhan dan saudara meyakini kebenaran firman Tuhan itu, saudara taati itu dan saudara pasti menang. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan pada saat ini. Ajar kami untuk mendengarkan suara-Mu, ajar kami untuk percaya dan melakukan kebenaran firman-Mu, maka kami akan mengalami kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan lindungi, Tuhan jaga peliharakan kehidupan mereka, terutama kehidupan rohani mereka. Lindungi daripada yang jahat. Berikan kepada mereka kemenangan demi kemenangan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kehadiran kuasa kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Pada akhirnya saudara-saudara, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama